pagi Bapak Ibu Saudara, senang kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online CCC. Dan pada hari ini, pagi ini kita terus memohon agar Tuhan, kehadiran Tuhan tetap nyata di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada. Dan pagi ini mari kita menyembah Dia, menantikan kedatangan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, jamahannya yang selalu mengubahkan hidup kita. Haleluya. Datanglah Roh Kudus, Kau kami rindukan di dalam kehidupan kami. Mengalirlah memenuhi kami, mengalirlah memenuhi kami, karena kuasa-Mu selalu nyata, membebaskan kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Datang datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu,
tengah-tengah kami ya Tuhan, tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah rumah kami di kami berada. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami, ubahlah hati kami Tuhan. Jadikan kami seperti yang Kau mau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh-Mu tetap bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi di ibadah online Karismatik City Church. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu kepada kami semua yang akan mendengarkannya, agar apa yang ingin Engkau sampaikan itu dapat kami jalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu ada di atas hamba-Mu dan di atas semua yang akan mendengarkan acara firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini saya memberikan judul untuk khotbah saya, yaitu Pesan Yesus yang Terakhir. Teksnya terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Nah, hari Kamis yang lalu kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini bukan suatu dongeng, tapi suatu peristiwa yang benar-benar terjadi karena disaksikan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tidak membutuhkan pesawat ruang angkasa untuk membawanya ke surga. Tapi dengan tubuh kemuliaan yang ia kenakan setelah kebangkitannya, Yesus dengan sangat mudah naik melewati semua awan dan planet-planet lainnya, naik ke surga, tempat dari mana ia berasal. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan suatu pesan yang terakhir kepada murid-muridnya untuk dilaksanakan, yang biasa kita sebut amanat agung. Biasanya pesan terakhir diberikan oleh orang tua atau orang-orang yang kita kasihi sebelum mereka meninggal dunia. Pesan terakhir itu menjadi suatu amanah yang kita pegang teguh dan kita berusaha untuk bisa melaksanakan amanah tersebut, baik oleh kita sendiri atau kita turunkan kepada anak cucu kita. Nah, pesan terakhir yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bukan karena Yesus akan mati, tetapi pesan terakhir yang diberikan Yesus adalah karena ia akan kembali ke surga, rumah Bapa. Pesan terakhir yang Yesus berikan ini bersifat penting, urgent, dan memiliki dampak kekekalan. Saya akan membahasnya dalam penjelasan khotbah saya. Pertama-tama kita akan melihat isi dari pesan terakhir Yesus ini. Terdapat di dalam teks kita Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20a yang berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Pesan ini berisi 4 kata kerja, dan kalau keempat kata kerja ini kita teliti dengan saksama, maka ini berupa
perintah untuk dijalankan oleh murid-murid Yesus. 4 kata kerja itu yaitu pergilah, jadikanlah, dan baptislah, ajarlah. Kita akan melihatnya satu persatu. Kata kerja pergilah. Nah, waktu saudara berkata kepada seseorang untuk pergilah, maka nada suara saudara tidak akan melemah. Contohnya, pergilah. Pasti tidak akan demikian. Waktu saudara mengatakan pergilah, saudara akan katakan dengan satu ketegasan. Pergilah. Dengan demikian, orang yang kepadanya saudara minta untuk pergi, yakin bahwa ini satu perintah yang harus ia jalani. Demikianlah Yesus mengawali pesannya dengan satu ketegasan. Tidak ada tawar-menawar di sini. Kalau kita simak pesan Yesus yang dimulai dengan kata perintah pergilah, maka ada kesan dalam hati kita bahwa pesan yang Yesus sampaikan ini merupakan sesuatu yang penting dan urgent. Sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa tawar-menawar. Pertanyaannya, murid-muridnya disuruh oleh Yesus pergi kemana? Kalau kita baca kalimat berikut dari pesan Yesus, Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa yang ada di dunia ini berarti pergi sampai ke ujung bumi. Lukas menjelaskan lebih rinci tentang semua bangsa ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem berbicara tentang kaum keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana tiap hari kita berinteraksi dengan mereka. Seluruh Yudea berbicara tentang mereka yang jauh-jauh yang masih memiliki hubungan keluarga besar. Mungkin dari tempat asal-usul kita, tempat di mana kita dilahirkan. Samaria berbicara tentang mereka yang di luar keluarga besar kita, di mana kita bisa bermisi untuk menjangkau mereka. Dan sampai ke ujung bumi, tidak ada batasnya. Siapa saja, di mana saja mereka harus dimenangkan menjadi murid Yesus. Kata kerja kedua yang Yesus sampaikan dalam pesan terakhirnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya bersyukur karena Yesus tidak meminta murid-muridnya untuk berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa anggota dari salah satu gereja yang besar. Atau pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dari seorang pendeta besar yang terkenal. Atau pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi orang Kristen. Tapi pesan yang Yesus berikan adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menarik sekali. Karena kata Kristen dalam perjanjian baru tercatat hanya 3 kali sesuai dengan arti dalam bahasa aslinya. Sedangkan kata murid tercatat sebanyak 269 kali. Dengan demikian, betapa pentingnya pesan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk menjadi murid Yesus, orang tersebut harus percaya sepenuhnya kepada Yesus bahwa Yesus adalah guru agung. Kita semua tahu tugas seorang guru, yaitu mengajar, mendidik, memimpin, menuntun, memberi teladan, memperbaiki, mengoreksi, menilai,
dan sebagainya. Kita semua pernah dan masih menjadi murid yang belajar dan terus belajar. Selama kita hidup di dunia ini, kita dipaksa untuk belajar dan belajar dan belajar. Karena ada hal-hal baru, teknik-teknik baru, alat-alat baru, metode-metode baru yang perlu kita pelajari selama kita hidup. Dengan demikian, kita tahu bagaimana menjadi seorang murid. Nah, Yesus ingin kita menjadi murid Yesus Kristus. Ini berarti kita harus belajar dari pribadi Yesus. Belajar mengenal sifat dan kehendaknya. Belajar untuk mengetahui rencananya atas hidup kita. Dan banyak hal lain lagi. Kita belajar dari Yesus sepanjang umur hidup kita. Tidak ada batasnya. Tujuan seorang guru yang mengajar muridnya, yaitu agar murid tersebut berhasil dalam hidupnya. Agar murid tersebut bisa mencapai apa yang ia cita-citakan. Agar murid tersebut menjadi cerdas. Nah, kalau kita menjadi muridnya Yesus, tujuannya untuk apa? Yesus sendiri berkata di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29b, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan." Kita belajar dari Yesus lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut yang kita pelajari dari Yesus bukan berarti kita menjadi lemah atau tidak kuat, tidak berdaya. Lemah lembut adalah satu sikap di mana kita mudah dibentuk. Yesus sudah memberi teladan dari kelemah lembutan, di mana Yesus rela mentaati kehendak Bapanya yang ia ucapkan melalui doanya di Taman Getsemani. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita juga belajar dari Yesus kerendahan hati, yang berarti tidak sombong. Yesus telah memberi teladan dari kerendahan hatinya. Waktu ia tidak menggunakan haknya sebagai anak Allah, itu terlihat pada waktu orang-orang yang membawa pedang, pentung datang ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus. Dan salah seorang murid Yesus menghunus pedang dan memarang telinga hamba imam besar. Yesus menyuruh agar muridnya menyarungkan pedangnya. Kemudian Yesus berkata di Matius 26 ayat 53, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Yesus telah memberikan contoh yang indah dari kelemah lembutan dan kerendahan hati. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari Yesus. Maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Pada kesempatan yang lain, murid Yesus datang kepada Yesus di dalam Lukas pasal 11 ayat 1. Dan mereka berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Dan Yesus mengajarkan kepada mereka doa yang indah, yaitu doa Bapa kami. Sebagai orang Kristen, doa ini sudah kita hafal dan selalu didoakan baik pagi, siang, dan malam sebelum tidur. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mempraktekkan doa yang diajarkan Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Khususnya kalimat yang mengatakan, "Ampunilah kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami."
kita semua belum pandai berdoa. Kita masih terus belajar bagaimana berdoa yang berkenan kepada Tuhan. Kita seringkali menjadi frustrasi karena kita sudah berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi jawabannya belum juga kita terima. Ini bukan karena Tuhan tidak dengar doa kita, tapi mungkin kita belum berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Untuk itu kita perlu minta dari Yesus, ajarlah kami berdoa. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan merupakan doa-doa yang berkuasa. Akhir-akhir ini banyak hal yang membuat hati kita menjadi galau. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Dan kita belum mendapat jawaban yang pasti. Janganlah putus asa. Tetaplah jadi murid Yesus yang setia. Belajar dari Yesus sampai ke akhir. Kata kerja yang ketiga yang berupa perintah adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah kita menjadi murid Yesus, kita harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Murid Yesus tersebut harus membuktikan kepada dunia bahwa ia telah meninggalkan kehidupan lamanya dan sekarang ia hidup dalam kehidupan yang sudah dibaharui melalui penyucian darah Yesus Kristus. Kata kerja yang keempat yang juga berupa perintah adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagaimana dan dari mana murid Kristus itu belajar tentang segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan untuk dilaksanakan? Textbook kita adalah firman Tuhan. Yesus telah mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya dan itu dapat kita pelajari melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap hari. Dalam firman Tuhan ini ada banyak janji-janji yang Yesus berikan bagi kita. Sebagai nasihat, awasan, teguran, sebagai hiburan dan juga kekuatan agar kita kuat menjalani hidup di dunia ini. Dan bagian menjadi murid Yesus sudah saya jelaskan panjang lebar bagaimana kita belajar dari Yesus melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, bacalah dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bersyukur karena Yesus tidak hanya memberikan pesan yang berupa perintah yang harus kita laksanakan, tapi dengan amat indah Yesus membackup pesannya yang terakhir ini dengan jaminan otoritas dalam dirinya sendiri dan janji penyertaannya. Isi dari jaminan otoritas yang Yesus berikan terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Ayat ini berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Wow, ini pernyataan statement Yesus yang luar biasa. Yesus mengatakan ini dengan satu kebanggaan yang pantas ia miliki. Karena Yesus telah menjalankan misi Allah yang sudah ia selesaikan dengan sempurna. Sehingga Allah Bapa di sorga memberikan kepada Yesus segala kuasa di sorga dan di bumi.
Tidak ada satu manusia di dunia ini yang pernah diberikan kuasa oleh Allah sehebat, sebesar, semulia yang Bapa berikan kepada anaknya yang ia kasihi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus menulis dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jaminan otoritas yang luar biasa ini merupakan satu paket dari pesan terakhir yang Yesus berikan. Namun saya ingin kita melihat kembali pernyataan Yesus ini. Dan coba kita berpikir secara realistis. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini berarti Yesus berkuasa untuk membawa kita dari bumi ke surga untuk tinggal bersama Dia di surga rumah Bapa. Seringkali dalam ibadah penghiburan, pendeta selalu berkata bahwa saat ini kekasih kita yang sudah mendahului kita, mereka telah berada bersama Yesus di sorga. Dan kita semua sedang menantikan hari itu, hari yang indah, di mana Yesus akan datang di awan-awan untuk menjemput kita, membawa kita dari bumi ini, mengangkat kita naik ke sorga dan tinggal bersama Dia di surga rumah Bapa. Inilah tujuan akhir yang ingin Yesus sampaikan melalui pesannya yang terakhir. Agar semua bangsa di bumi bisa masuk ke dalam surga. Dan itu yang Yesus berikan melalui perumpamaan yang Dia berikan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat ke-24. Di situ Yesus mengumpamakan tentang seorang yang membuat perjamuan yang besar. Dan orang tersebut menyuruh hamba-hambanya pergi memanggil, mengundang orang-orang supaya datang menikmati jamuan yang sudah disediakan. Tapi ada yang mengatakan, oh saya baru menikah, saya belum bisa. Ada yang berkata, wah saya baru beli lembu, saya harus mencobanya dulu. Dan alasan-alasan macam-macam. Dan yang empunya pesta itu menyuruh kembali hamba-hambanya untuk pergi ke jalan-jalan untuk mengundang orang-orang cacat, orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Dan waktu semua yang diundang sudah datang, yang empunya pesta mengatakan masih kurang. Dalam ayat yang ke-23 dari Injil Lukas pasal 14. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Yesus sudah sediakan tempat yang indah di surga. Dan Dia ingin semua bangsa bisa masuk. Menikmati apa yang sudah Ia sediakan di surga rumah Bapa. Dan hari ini pesan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, saya sampaikan agar kita bisa melakukannya. Namun kita tidak akan melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Yesus mengetahui itu. Dan Dia berkata di dalam bagian terakhir dari ayat yang ke-20b
dari Matius 28, Yesus berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji yang Tuhan berikan ini begitu indah. Ia tidak membiarkan kita menjalankan pesan ini dengan kekuatan sendiri, tapi Ia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Saya bersyukur karena Yesus yang berjanji tidak seperti manusia yang sulit menggenapi janjinya. Kita yakin bahwa Yesus yang berjanji itu, Dia setia menepati janjinya. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 12 ayat 7-8a. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Pertanyaannya, bagaimana Yesus menyertai kita? Yesus menyertai kita di dalam Roh Kudus dan melalui firman-Nya. Ini luar biasa. Yesus menyertai kita dalam diri Roh Kudus yang berfungsi sebagai penolong, di mana setiap saat Roh Kudus akan menyertai, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kuasa, dan akan menolong kita. Sehingga kita tidak sendirian dalam melaksanakan pesan terakhir dari Yesus ini. Dan Yesus menyertai kita melalui firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Ini merupakan janji perlengkapan yang Yesus berikan kepada kita untuk menjalankan pesan-Nya yang terakhir. Yesus bersama-sama dengan Roh Kudus dan firman-Nya menyertai kita. Sehingga waktu ada orang-orang yang membuka hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus melalui kesaksian yang kita sampaikan, hal itu adalah mujizat terbesar. Waktu satu orang bertobat. Mengapa? Karena seluruh penghuni surga bersorak-sorai waktu satu jiwa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Hal ini terjadi bukan karena kehebatan dari kata-kata yang kita sampaikan, tapi karena pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya yang menyertai pemberitaan kita, sehingga ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang berikut yang tidak kalah pentingnya yang akan saya sampaikan. Bagaimana kita menjalankan pesan yang terakhir ini. Pesan Yesus ini sangat penting karena menyangkut masa depan semua bangsa di dunia ini dan yang berdampak kekekalan di surga atau di neraka. Pertanyaan berikutnya, apa yang kita miliki? Ada 3 hal yang kita miliki. Kita punya mulut. Semua kita bisa bercerita. Jadi dengan mulut yang kita miliki, Tuhan mau kita ceritakan pengalaman pribadi kita saat kita berjumpa dengan Yesus. Saat kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan bagaimana Tuhan mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu yang dapat kita sampaikan. Itu yang dapat kita ceritakan kepada mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan. Hal yang kedua yang kita miliki, kita punya pengalaman hidup bersama Yesus. Pengalaman hidup berjalan bersama Yesus kita terima sejak kita menjadi murid Yesus. Pengalaman hidup ini harus terus diperkaya oleh Tuhan dengan kekayaan-kekayaan surgawi. Bukan berupa materi, tetapi berupa pengalaman-pengalaman pribadi. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan dalam doa. Melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan ke hadirat Tuhan. Dengan demikian, kita punya sesuatu yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Di mana melalui kesaksian dari pengalaman hidup kita sehari-hari dengan Tuhan. Itu dapat menguatkan dan menghibur orang lain juga. Hal yang ketiga yang kita miliki, yaitu
media elektronik. Kita punya media elektronik yang dapat kita pakai kapan saja dan di mana saja. Melalui media elektronik ini kita bisa menjangkau lebih dari satu orang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan adanya virus corona ini, kita mau atau tidak mau harus menggunakan alat elektronik ini sebagai media komunikasi untuk kita menginjil sampai ke ujung dunia. Justru saat ini, media elektronik ini menjadi alat komunikasi yang super canggih dan amat dibutuhkan dan dapat digunakan oleh semua orang, juga oleh segala kalangan masyarakat. Setiap anggota keluarga kita punya HP masing-masing. Tukang jual sayur yang jalan dengan gerobak punya HP. Tukang jual tempe, tahu punya HP. Tukang sampah punya HP sehingga bisa berhubungan dengan langganan mereka. Gereja Tuhan saat ini juga menggunakan media elektronik ini dan alat elektronik yang lain untuk ibadah mereka yang disiarkan secara online. Sehingga dapat didengar oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sampai ke luar negeri pun bisa didengar. Melalui siaran online ini kita dapat menjangkau 2 kali bahkan 3 kali lipat lebih banyak orang daripada kalau khotbah yang disampaikan di gereja lokal. Setiap hari, setiap saat kita semua menggunakan alat komunikasi elektronik ini. Justru di saat seperti ini di mana manusia sedang merasa bingung dan bertanya-tanya kapan situasi akan kembali normal seperti semula. Manusia di seluruh penjuru dunia sedang menunggu jawaban dari teka-teki corona ini yang datang begitu mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga manusia jadi bingung dan bertanya-tanya, siapa yang bisa menolong memulihkan keadaan yang sudah morat-marit saat ini? Akibat dari adanya virus corona, banyak yang sudah di-PHK. Usaha yang tadinya berjalan lancar dan mulus, sekarang harus terpaksa dihentikan. Manusia dipaksa untuk berdiam diri di rumah sampai tanggal dan hari pun menjadi lupa. Bahkan tanggal merah pun kita tidak menyadarinya. Kita memang tidak bisa pergi seperti kata kerja pertama dari pesan Yesus yang dia berikan. Tapi melalui alat elektronik ini kita bisa pergi ke kota-kota, desa-desa sampai ke ujung bumi untuk menginjil. Kita bersyukur. Dan jangan menyalahkan pemerintah karena menghambat pergerakan kita di mana kita tidak bisa bepergian dengan leluasa. Berpikirlah positif. Katakan kepada diri sendiri bahwa ini peluang yang Tuhan ciptakan untuk saya menjalankan pesan terakhir dari Yesus. Sebagai murid-murid Yesus yang sudah percaya kepada Yesus, kita punya jawaban yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ikut-ikutan bingung dengan situasi dan kondisi saat ini. Dunia saat ini memerlukan jawaban yang bisa menenangkan suasana hati dan emosi mereka. Dan ini merupakan peluang untuk melaksanakan pesan Yesus yang terakhir. Dengan cara kita beritahukan kepada dunia bahwa tangan Yesus masih terbuka lebar mengundang kita. Kita bisa membacanya di dalam Matius 11 ayat 28. Yesus dengan kasih berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, sebagai kepala keluarga yang sedang bingung menghadapi dilema kehidupan, saudara sebagai ibu rumah tangga yang sedang galau memikirkan besok apalagi yang akan dimasak, uang sudah menipis,
Bagaimana dengan uang sekolah anak-anak dan sebagainya? Yesus menyampaikan undangan yang penuh kasih kepada Bapa dan Ibu hari ini dan kepada saudara-saudari sekalian hari ini yang mendengar siaran ini. Sambutlah undangan Yesus ini. Datanglah kepada Yesus dan letakkanlah semua beban kehidupanmu di kaki Yesus. Karena Yesus sanggup memberi kelegaan kepadamu. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Kalau saudara melihat burung-burung pipit yang berterbangan di udara, kita semua tahu. Kalau burung pipit itu tidak pernah menabur, apalagi menuai, tetapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Kita lebih indah, lebih berharga daripada burung-burung pipit itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Utamakanlah Yesus dan firman-Nya di atas kebutuhan sehari-hari saudara. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Sehingga dengan penuh rasa syukur kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya mengakhiri, mari saya ajak kita menyanyikan lagu ini yang bisa mengajak kita untuk lebih memberikan diri kita untuk mau melaksanakan pesan Yesus yang terakhir. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saatnya hamba-Mu berdoa, kiranya Roh Kudus akan menggerakkan hati anak-anak-Mu, murid-murid-Mu di mana saja mereka berada, untuk mau meresponi pesan yang sudah Engkau berikan untuk kami jalankan. Tolong kami untuk tidak memberikan alasan-alasan untuk tidak melaksanakannya, tapi berikanlah kepada kami keberanian. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami mampu menjalankan amanah yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap pendengar yang sudah mendengarkan siaran ini. Dan biarlah kami siap
untuk menjadi murid-murid Kristus yang mau menjalankan amanat agung yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.